Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Seberapa kita yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Toleh kanan kirinya katakan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Pengharapan kita hanya di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dalam doa. Bapa, betapa kami berterima kasih bahwa kasih-Mu dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami datang sujud di bawah kaki-Mu. Kami mengakui ya Tuhan bahwa Engkau satu-satunya harapan kami. Engkau satu-satunya kekuatan kami. Engkau satu-satunya perisai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah ini milik-Mu. Yalah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya Engkau menyertai, memberkati. Demi nama Yesus yang hidup. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Thank you Jesus. Haleluya. Yeah.
sungguh berarti bagi kami, Yesus. Engkau tahu segalanya, betapa kami memerlukanmu. Jesus, Jesus, Engkau hanya ditinggikan, dimuliakan. Silalalayas, silalalayas, kami sanjung di tempat tinggi, kami meninggikan namamu di atas segalanya. Thank you, Jesus. Diberkatilah Engkau yang mengandalkan Tuhan, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidup, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan menopang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu
nyanyi pujian ini saudara. Haleluya. Selalu ada bagi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup. Ini kami Tuhan. Karena kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bagi setiap kita yang mengandalkannya, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya.
Sama katakan hanya dahsyat berkuasa, amin. Sang Raja pemenang yang memerintah, oh, tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Oh, 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 haleluya. Haleluya. Kasih tos kanan kirinya, katakan Yesus kita luar biasa. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Thank you Jesus. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu
Haleluya. Kasih senyum yang terbaik kanan kirinya. Yesus kita dahsyat, amin. Percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dia menjamah setiap saya dan saudara. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Amen. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku
bertata dan berdaulat atas hidup kami Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah firman-Mu itu yang kami dengarkan bertumbuh dalam ladang hati kami dan menjadi subur. Bahkan itu yang akan menuntun setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang telah Kau berikan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu cuma oleh karena kekuatan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami tidak bisa bermegah oleh apapun. Kecuali kami bermegah atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa, biarlah Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Bapa, aku ini anak-Mu. Aku mau melayani-Mu loh Tuhan. Tuhan aja yang terlihat dalam setiap kehidupanku. Biar hanya Tuhan yang nampak. Biar Tuhan yang berbicara. Biar Tuhan yang mengeluarkan isi hati-Mu. Aku cuma alat-Mu Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman-Mu, aku diselamatkan. Dan hamba yakin dan percaya, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan juga sediakan bagi setiap kami. Setiap firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu sanggup mengubahkan, itu sanggup memulihkan, bahkan mengadakan apa yang tidak ada. Oleh karena itu Bapak, hamba menyerahkan dari awal hingga akhirnya ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus yang kami kasihi dan cintai. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana saudara? Kabarnya luar biasa? Amin. Kalau hidup dalam Yesus itu pasti kalau ditanya kabarnya gimana? Luar biasa. Amin. Tapi ingat, yang luar biasa itu cuma Tuhan, ya Kak. Kalau kita di luar Tuhan, kabarnya nggak luar biasa, saudara, ya kan? Ya tapi saudara bisa alami sendirilah kalau di luar Tuhan gimana. Siapa di sini yang mau di luar Tuhan? Nggak ada yang mau, ya saya juga nggak mau. Karena hidup kita tuh harus terus bergantung sama Dia. Di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan hari ini saya mendapatkan perenungan yang Tuhan berikan setiap hari day by day dalam kehidupan saya. Sampai pada akhirnya Tuhan bilang sama saya begini, Sylvia, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untukku, untuk aku, bukan untuk manusia. Amin. Saya bilang, oke Tuhan. Karena itu judul firman hari ini yang saya mau bagikan adalah hidupku dikenal oleh Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita gak cukup cuma kita mengenal Tuhan. Tapi di sini pencapaian terbesar dalam hidup kita pun juga harus dikenal sama Tuhan. Setuju ya? Jangan sampai kita datang hari ini, pagi hari ini, terus kita bilang kita ngaku kita kenal Tuhan, tapi ternyata Tuhan gak kenal sama kita. Nah ini yang menjadi suatu perenungan dalam setiap kehidupan saya secara pribadi. Jangan sampai saya sibuk dengan segala kesibukan saya, seolah-olah saya kerjakan itu untuk Tuhan, tetapi sebenarnya apa yang saya lakukan hanya untuk pencapaian diri saya sendiri. Sehingga di hari terakhir Tuhan bilang, who are you? Wah itu sedih banget ya. Tapi gak ada, di antara kita semua nih gak ada. Cuma ada di gua-gua paling bawah, turun-menurun, belokan kiri, mentok sampai mana gitu ya. Nah firman Tuhan hari ini saya ambil di Matius 7 ayat 23 sampai 22 sampai 23, bunyinya begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan kami mengusir setan demi namamu juga dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Tuhan, kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Pencapaian terbesar dalam setiap kehidupan kita, kalau saya baca di ayat firman ini, bukan tentang seberapa banyak kita sudah buat mukjizat. Pencapaian terbesar dalam setiap kehidupan kita, kalau kita baca dari firman ini, bukan soal bagaimana kita sudah mengusir setan, atau kita sudah dipromosi Tuhan, atau kita sudah melakukan banyak hal, menyembuhkan orang sakit. Karena di hari terakhir, jangan sampai kita menerima apa yang namanya menjadi penolakan. Karena ternyata setelah saya renungkan bahwa pencapaian terbesar dalam setiap kehidupan kita adalah ketika hidup kita dikenal oleh Tuhan. Pernah nggak saudara mengalami begini? Ada orang datang-datang ngaku-ngaku saudara. Weh, Sil, kamu Sylvia kan? Saya kenal kamu loh. Dulu kita pernah makan sama-sama loh. Terus saya bilang gini, aduh siapa ya? Ya kan? Kok saya lupa apa saya gak kenal? Ya kan? Pernah gak saudara ada yang nyamperin saudara terus ngomong gini, dia tuh kenal loh sama lo. Katanya dia sering jalan sama kamu loh. Sering dia kontak-kontakan. Terus saudara bilang gini, siapa ya? Kok saya gak kenal ya? Jangan sampai ketika kita datang sama Tuhan, kita bilang kita kenal Engkau Tuhan. Setiap hari loh saya datang loh. Hari Minggu saya gak pernah absen. Tapi ternyata Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Dan saya diberkati dengan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 23. Di sini cerita tentang Abraham. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut apa? Sahabat Allah. Kalau kita balik hari-hari ini, ketika kita tanya sama Tuhan, ya kan? Apa pendapat Tuhan ketika Tuhan mengenal kita? Apakah Tuhan mengenal kita sebagai sahabatnya? Apakah Tuhan mengenal kita sebagai seseorang yang sering datang kepada Dia? Atau ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenal kita sebagai orang yang selalu aja datang sama Dia justru pada saat kita butuh aja. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sepertinya itu untuk Tuhan, tapi sebenarnya itu untuk diri kita sendiri. Karena kita gak bisa tipu Tuhan saudara. Kita gak akan pernah bisa menutupi segala apapun yang dalam diri kita. Supaya Tuhan gak tahu, gak bisa. Tuhan akan mengetahui seluruh kehidupan kita. Jangan sampai manusia mengenal kita sebagai orang yang diberkati Tuhan. Manusia mengenal kita sebagai orang yang melayani Tuhan. Manusia mengenal kita bahwa dia diberkati dalam usaha dan bisnisnya. Tapi Tuhan mengenal kita sebagai orang-orang yang tidak pernah membangun suatu hubungan sama Dia. Tuhan bilang, oh betul, dia mengerjakan pekerjaanku. Tapi dia tidak pernah membangun suatu hubungan dengan aku. Makanya Tuhan bilang, aku tidak mengenalmu. Dan kita sama-sama belajar dari firman Tuhan berikutnya tentang Daud, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 13 ayat 14 bilang begini, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Kalau kita lihat kehidupan Daud ini sangat dikenal oleh Tuhan, dan dia dikatakan dia sangat berkenan dan ada di hatinya Tuhan. Karena Daud ini adalah orang yang selalu bergaul karib dengan Kristus. Sehingga saya melihat satu perbedaan. Ketika orang-orang yang hidupnya dikenal oleh Tuhan, maka hidupnya pasti mengalami apa yang namanya penyertaan Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang selalu mengalami penyertaan Tuhan. Dia gak akan stres oleh segala sesuatu kondisi keadaan hidupnya. Dia gak akan bingung tentang masa depannya. Dia gak akan jawab tidak tahu Tuhan saya harus kemana. Enggak, karena orang yang dikenal Tuhan, Tuhan selalu menyertai dia. Sama seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Dikatakan begini, Daud selalu berhasil di dalam perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Daud juga mengalami hal-hal kehidupan yang gak aman dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar Raja Saul. Dia juga mengalami yang namanya lembah yang kelam.
Makanya Mazmur Daud 23 dikatakan begini, sekalipun aku melewati lembah yang kelam. Di Daud bilang, dia pernah mengalami kondisi yang gak enak dalam hidupnya. Dia pernah mengalami yang namanya musim, keadaan yang sangat tidak baik dalam hidupnya. Tapi percayalah, orang yang dikenal Tuhan, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, saudara tetap akan mengalami yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Loh, ini memang sesuatu hal yang kita alami. Penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan itu selalu ada bagi orang-orang yang dia kenal. Tuhan gak pernah membiarkan anak-anaknya yang dia kenal berjalan sendiri. Tuhan tahu dia sedang bekerja dalam suatu usaha. Tuhan tahu dia sedang berusaha dalam sekolah dan studi, dalam kuliah, dalam pekerjaan, rumah tangga. Tuhan tahu pasti anak-anaknya mengalami hal-hal, musim-musim proses dalam hidupnya. Tapi percayalah, orang yang dikenal oleh Tuhan selalu disertai oleh Dia. Pasti ada tuntunan Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Dan yang saya pelajari, orang yang dikenal oleh Tuhan, dia selalu mendapatkan yang namanya fasilitas khusus dari Tuhan. Wah, ini keren. Saudaraku, firman Tuhan di Keluaran 33:11 bilang begini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada siapa? Temannya. Bapak, ibu, saudara, Tuhan kita juga bisa menjadi sahabat, jadi teman karib. Saudara gak perlu datang ke Tuhan saudara, terus saudara bilang begini, Kia nama cendera batakan nama labasi. Bapa yang baik, Tuhan tolonglah saya. Gak perlu. Dikatakan Musa berbicara sama Allahnya seperti seorang teman. Makanya jadikan dia anak muda. Jadikan Allah Tuhan itu sahabat saudara. Dikatakan lagi ayat 16. Bagaimana orang akan tahu bahwa engkau berkenan kepada saya dan kepada bangsa ini jika engkau tidak menolong kami? Di sini Musa bilang, Tuhan buat dong suatu perbedaan antara orang-orang yang kau kenal dan yang kau tidak kenal. Musa bilang buat dong perbedaan. Makanya Musa bilang, bagaimana bangsa ini akan tahu bahwa kau akan menolong kami? Makanya firman Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami akan membedakan kami dari bangsa-bangsa lain. Tuhan jawab ayat 17 keren, bilang begini. Kata Tuhan kepada Musa, permintaanmu akan kukabulkan sebab aku mengenal engkau Musa dan aku berkenan kepadamu. Lalu Musa memohon, Tuhan perlihatkanlah saya cahaya kehadiranmu. Kurang puas nih Musa nih, udah dikasih satu masih minta lagi. Sama seperti kita ya. Sudah dikasih, diminta lagi. Tapi Tuhan bilang gini, lalu Musa memohon Tuhan, perlihatkan dong saya cahaya kehadiranmu. Jawab Tuhan, aku akan lewat dengan segala keagunganku di depanmu. Sambil mengucapkan namaku yang suci. Akulah Tuhan dan aku menunjukkan kemurahan dan belas kasihan kepada orang-orang yang aku pilih. Fasilitas yang khusus yang Tuhan berikan itu bukan untuk orang-orang yang sembarangan. Tuhan selalu memberikan suatu fasilitas yang khusus buat orang-orang yang apa? Yang dipilih. Amin. Nah, suatu kali di Bali ada event Natal atau Tahun Baru. Semua digabung. Jadi satelit tidak merayakan Natal. Ya kan? Jadi satelit cabang bergabung di ibadah pusat. Nah, ibadah itu bilanglah itu di jam 5 sore. Ibadah jam 5 sore, semua orang datang 2 jam sebelumnya, 1 jam setengah sebelumnya, ya kan? Dan mereka datang untuk apa? Supaya dapat di main hall, di gedung yang dimana kita bisa melihat secara langsung ibadahnya. Nah, saat itu saya datang setengah jam sebelumnya. Saya pikir saya masih bisa nih masuk ke main hall. Begitu saya datang dengan teman-teman saya, lalu tiba-tiba semua sudah ditutup pintunya. Ya kan? Tidak bisa masuk. Gedung sudah penuh. Semua diarahkan ke ruang alfa dan ke ruang omega. Ruang alfa, omega itu ruangan yang kecil. Jadi kita cuma bisa live streaming. Akhirnya saya pergilah ke ruangan itu. Saya pergi, saya lihat, wah kayaknya gak asik nih Tuhan nih. Saya pengen dong lihat langsung. Di mana? Di main hall. Dan akhirnya saudara, tiba-tiba saya ketemu nih
salah satu pekerja di sana. Sil, kamu ibadah di sini, dapat tempat duduk sini? Iya nih, saya nggak enak nih Pak. Saya pengen banget tuh di main hall, tapi udah penuh, udah dijaga, udah tutup banyak orang. Sudah kamu ikut saya. Saya ikut sama dia. Terus yang ada orang jaga, tolong buka pintunya. Tiba-tiba saya bisa masuk dan saya bisa ikut ibadah di main hall. Kenapa saya bisa ikut ibadah di main hall? Karena saya dikenal sama orang yang pembuat acaranya. Saudara, ketika saudara dikenal oleh pencipta saudara, ketika Tuhan mengenal kehidupan saudara, saudara akan mendapatkan yang namanya fasilitas khusus daripada Tuhan. Apa yang saudara tidak miliki, Tuhan sediakan buat saudara. Dan fasilitas khusus itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang Tuhan gak kenal. Dan kita ini adalah representative of Christ Kingdom. Kita duta-duta besar kerajaan Allah, amin. Di mana ada duta besar, ketika dia diutus ke suatu negara, lalu dia pusing sama yang namanya hidupnya. Dia pusing tuh, saya tinggal di mana ya? Nanti saya makan apa ya? Saya pakai kendaraan apa ya? Saya dapat uang dari mana? Gak ada. Duta besar yang diutus ke suatu negara, segala fasilitas duta besar itu menjadi tanggung jawab sebuah negara. Saudara, duta-duta besar kerajaan Tuhan. Saudara gak akan pernah kekurangan. Sebab apa? Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Kuncinya cuma satu, saudara harus dikenal oleh Tuhan. Amin. Dan orang yang dikenal oleh Tuhan, ada suatu perbedaan di sini. Ada rahasia kehidupan yang Tuhan mau nyatakan dalam apa? Hidupnya. Orang yang dikenal Tuhan pasti ada rahasia, tuntunan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupannya. Firman Tuhan di Mazmur 25 ayat 14 begini, terjemahan TPT. There's a private place reserved for the lovers of God. Ada tempat khusus yang sudah direservasi sama Tuhan untuk orang-orang yang disebut sebagai kekasihnya Tuhan. Where they sit near Him, yang selalu duduk dekat dengan Dia. And receive the revelation secrets of His promises. Dan orang itu akan dipercaya janji-janjinya Tuhan. Dan saya yakin percaya, orang yang dikenal Tuhan, Tuhan selalu memberitahukan jalannya, tuntunannya kepada setiap orang yang berkenan di hatinya. Nah saudara, ini ada perumpamaan tentang kartu ATM. Nah, siapa di sini yang belum punya ATM? Ya, langsung hari Senin kan buka bank, dibikin Pak. Ya kan, anak-anak muda nanti dulu ya, jangan minta sama papa mamanya, tunggu dikasih. Nah, kartu ATM ini isinya apa? Duit, ya kan? Siapa di sini yang kartu ATM yang gak ada duitnya? Antri sama Bapak di surga maksudnya kan. Bapak nih kosong ini loh, ya kan? Isilah gitu, tiba-tiba twist, cair. Cair bahasanya kan. Tapi gini, ini kartu ATM tidak akan pernah bisa dipakai keluarin duitnya kalau kita tidak tahu apa? Password dan PIN-nya, betul gak? Kalau kita gak tahu passwordnya, kita gak tahu PIN-nya, kita gak bisa ngambil duit. Jadi kita harus tahu persis apa sih poinnya, PIN-nya, passwordnya. Nah saya percaya yang namanya PIN atau password ini adalah suatu rahasia di mana hanya orang-orang yang dekat sama saudara, yang kenal sama saudara, saudara kasih PIN-nya, betul nggak? Passwordnya. Ada Bapak Ibu Saudara kasih sama tetangganya passwordnya? Even dia saudara dekat, teman dekat, nggak mungkin saudara kasih nomor PIN saudara. Even dia anak saudara, siapa yang dikasih nomor PIN ke anaknya? Pasti udah kamu pakai aja, kamu pakai, besoknya 0. Ya kan nggak ada kan. Waktu mama saya punya nomor PIN ATM-nya nggak pernah dikasih saya. Begitu dia mau ngambil uang kan saya minta uang, dia begini. Jangan sampai kelihatan kan saya begini-gini nggak dikasih lihat. Rahasia saudara. Nah Tuhan juga punya rahasia kehidupan untuk setiap kita.
Tuhan mau kasih janji-janjinya, Tuhan mau kasih tahu tuntunan-tuntunannya kepada orang yang dia kenal, yang dia kasihi. Makanya ada rahasia yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya. Karena orang yang hidupnya dikenal Tuhan akan menerima rahasia dan tuntunannya setiap hari. Dalam setiap musim kehidupan. Ingat loh, dalam setiap musim kehidupan. Selalu ada suara Tuhan yang ingin membimbing dan menyatakan kehendaknya bagi kita. Pada saat pandemi, ya kan, waktu di Bali, pasti saudara semua mengalami. Saya harus dirumahkan. Perusahaan kami itu adalah perusahaan travel agent, di mana para wisatawan ditutup, tidak boleh datang ke Bali. Akhirnya mau gak mau kita dirumahkan nih semuanya kan. Akhirnya saya gak kerja. Saya kembali ke rumah pemuritan, Gunung Kidul 12. Makan gratis memang, tapi uang lama-lama habis. 1 bulan gak kerja, 2 bulan gak kerja, ya kan. Saya cuma, ngapain. Saya bingung. Tiba-tiba saya tetap berdoa. Saya bilang, saya nyanyi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kita ada di pikirannya Tuhan. Tuhan tuh mikirin kita mulu. Kita ada dalam rencananya. Saya percaya sama Tuhan. Dan setelah saya terus menunggu masa pandemi, saya bilang gini, gak mungkin, udah 3 bulan saya gak kerja. Akhirnya Tuhan kasih hikmat. Di rumah pemuritan itu ada mesin buat mie sama buat pangsit. Kita semua anak-anak udah diajarin sama oma, orang tuanya Om Frankie, untuk buat kulit pangsit atau enggak bikin pangsit goreng. Lalu timbullah saya ingin usaha. Saya buat kulit pangsit, saya bikin isinya tuh saya jual-jualin ke orang-orang, saya antar. Wih, tiba-tiba laris manis Bapak Ibu Saudara. Untuk kulit pangsit warisan oma, ya kan? Kalau saudara mau, saudara datang ke Gunung Kidul 12. Saya tidak kasih tahu resepnya. Saya juga lupa. Lah, setelah itu saya buat pangsit. Tiba-tiba saya jual. Wah, laris manis. Beli dong kak, pesen dong kak. Ini dong Sil, pesan. Wah, tiba-tiba ketahuan lah saya sama bapak. Dipanggil lah saya sama om. Silvi, kamu tuh jualan ya? Ini rumah pemuritan buat pelatihan. Kamu bikin jualan lagi kan? Om gak mau. Saya sampai nangis sama om. Ini sudah ada yang pesan om. Ya sudah, habis ini gak boleh lagi. Si Tante Memen dengan baik hati bilang, sudahlah sayang, gak apa-apa, sekali ini terakhir aja. Wah, saya nangis. Saya orangnya memang kayak gitu saudara. Suka merengek. Tawa ya. Ya kan? Akhirnya udah gak dikasih. Terakhir kamu jualan. Ya sudah, terakhir. Akhirnya saya, gimana ya Tuhan, udah gak bisa jualan, dapat duit dari mana? Umur udah segini, mau ngelamar kerja di mana lagi nih kan? Tiba-tiba datang telepon. Halo Sil, mau pesan kulit pangsit? Aduh Ci, saya sudah gak jualan lagi Ci, saya bilang gitu kan. Oh, kamu gak jualan kenapa? Aduh, om gak kasih Ci. Ya sudah, kamu dapat kerja belum? Belum Ci. Ya sudah, kamu datang tempat adik saya. Adik saya punya perusahaan newborn fotografi. Foto, saya gak bisa foto. Iya kan, saya dapat kamera aja saya kasih adik saya gak mau pakai. Ya sudah, kamu datang aja lah. Rahasianya Tuhan, tuntunannya Tuhan, saya datang aja. Begitu saya datang, saya bertemu dengan ownernya, suami istri. Kamu bisa edit video, foto? Oh gak bisa. Ngedit bisa? Bisa pakai kain master, zaman dulu ya. Pakai kain kan? Ada kan kain master. Cuma bisa itu aja. Ya nanti kamu foto, kita bergerak di newborn fotografi. Maksudnya foto bayi. Iya, foto bayi. Aduh, foto bayi kan susah. Coba bayangin saudara, kalau saya foto, saya harus gini, halo. Coba, begitu dia ketawa baru cekrek foto kan. Saya harus nyanya. Saya bilang itu bukan saya banget ini kan. Ya kan, yang ada anak nih, saya kan juga ngeri gitu kan. Wah, saya nggak bisa, saya bilang gitu kan. Tapi tiba-tiba ownernya bilang gini, kamu tak sekolahin 3 bulan untuk mengerti tentang fotografi dan editing Adobe Premiere. Akhirnya singkat cerita saya diterima dan saya bekerja
Di mana teman-teman saya masih mereka pada nganggur saat pandemi. Tapi saya tahu Tuhan yang memberitahukan rahasia itu dan tuntunannya dalam setiap kehidupan saya. Sehingga apa? Sehingga ketika saya berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang beritahu, kamu harus ke sini, kamu harus ke situ. Tuhan yang tuntun. Oleh karena itu mari setiap kita coba supaya kita membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya saya tahu begitu saya bisa fotografi, begitu saya bisa yang namanya editing. Saya gak pernah tahu. Saya pikir itu hanya di sana. Tapi hari ini saya pun juga bisa ajarkan adik-adik saya untuk foto dan edit video. Semua berlaku di dalam perjalanan bersama dengan Kristus. Saudara gak tepuk tangan nih? Kayaknya gak seneng. Harusnya nih kalau pendeta nih gak usah pakai suruh-suruh lah. Saudara lihat saya sudah keringetan kayak begini. Saudara diam aja ngeliatin saya gini. Ya kan? Exciting dong, tepuk tangan gitu. Pas perlu saya bantu. Oke? Lalu bagaimana supaya kita bisa dikenal sama Tuhan? Yang pertama sebelum Tuhan kenal kita, kita kenalilah dulu Tuhan secara pribadi. Kita bisa tahu tentang Tuhan di tempat keramaian. Kita bisa tahu tentang Tuhan ketika kita scroll TikTok, Instagram. Kita bisa kenal Tuhan lewat YouTube dan sebagainya. Tapi pengenalan secara pribadi dengan Tuhan tidak bisa di dalam keramaian. Saudara harus mengenal Dia secara pribadi. Ada suatu perbedaan ketika saudara makan rame-rame dengan private dinner. Ketika saudara makan rame-rame, saudara gak akan pernah bisa leluasa untuk mengetahui satu dengan yang lainnya. Tapi begitu saudara berduaan, saudara akan bisa jauh lebih mengenal. Nah inilah yang Tuhan mau. Ada satu hubungan yang karib, yang dekat, yang Tuhan bangun dalam setiap kehidupan saudara. Saudara harus mengenali Tuhan, mengecap segala kebaikan Tuhan dan mengalami itu sendiri. Dan kadangkala Tuhan memperkenalkan dirinya di saat kita mengalami suatu kesesakan. Tuhan bisa mengenalkan dirinya pada saat kita mengalami jalan buntu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pintu yang terbuka. Ketika kita mengalami sakit penyakit, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah penyembuh. Pada saat kita mengalami jalan buntu, pada saat kita mengalami sesuatu hal yang penderitaan, Tuhan memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sanggup memenuhi segala apapun yang menjadi kebutuhan kita. Tapi di sini bagaimana cara kita mengenal Dia secara pribadi? Seringkali kita baru bisa mengenal Tuhan itu justru di dalam musim yang tidak mudah. Amen. Justru kita bisa mengenal yang namanya Tuhan di saat kita mengalami musim yang tidak mudah. Saudara lihat ada foto saya di sini, ya kan? Saya pernah kasih foto saya di sini buat Bapak Ibu Saudara. Dulu saya botak. Saya nggak pernah kenal Tuhan. Pada saat hidup saya hancur, biasa keluarga suka panggil pendeta buat doain kan anaknya. Panggil pendeta, panggil hamba Tuhan. Hamba Tuhan bilang, Sylvia, Tuhan itu baik. Dia sanggup mengubah hidupmu, gitu kan? Tapi saya cuma bilang, oh iya ya, Yesus itu namanya. Oh iya Bu, iya makasih Bu, sudah kenalkan Yesus. Tapi saya hanya sebatas itu. Suatu kali hidup saya makin hancur. Saya mengenal Tuhan dan saya membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Bukan pada saat saya diberkati dan menjadi seseorang yang hebat. Saya mengenal Tuhan pada saat saya ada di kantor polisi. Saya sebut nama Yesus, Tuhan, aku ingin mengenalmu lebih dalam. Justru di masa musim yang tidak mudah, kita bisa datang untuk mengenal Yesus. Kemana saudara ketika saudara mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupan saudara? Di mana ketika saudara bergumul tentang keluarga, tentang masa depan anak saudara, tentang segala karir saudara. Apa yang saudara alami hari ini? Duduk dekat dengan Tuhan, kenali Dia secara pribadi. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami Tuhan tanpa saudara bisa mengecap lebih dulu kebaikan Tuhan. Saya gak mau kalau saya cuma dengar orang bersaksi, oh saya diberkati, Tuhan berkati saya. Saya gak mau kalau saya cuma dengar, oh Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya. Tapi saya pun juga mau mengalami itu.
Tapi gimana supaya saya bisa mengalami hal itu? Saya perlu membangun suatu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Saya perlu duduk dan mengenal Dia sehingga ketika saya mengalami hal yang tidak enak, yang buruk, saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya saya bisa melewati lembah proses dalam hidup saya bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya saudara, kalau mau tahu, ada begitu banyak rentetan yang Tuhan kerjakan. Dulu saya hanya mengenal Yesus dari apa yang saya dengar. Tapi hari ini saya mengalaminya sendiri tentang kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supaya saudara dikenal oleh Tuhan? Jadikanlah Dia sebagai gembala kita. Yohanes 10 ayat 14-15 bilang begini, Akulah gembala yang baik, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, begitu juga aku mengenal domba-dombaku, dan mereka pun mengenal aku. Aku menyerahkan nyawaku untuk mereka. Domba ini adalah binatang hewan yang paling lemah. Penglihatannya rabun, dia tidak bisa melihat jarak jauh. Domba gak bisa cari makan sendiri. Dan domba ini adalah kalau dia sakit, dia butuh ada yang merawatnya. Artinya domba ini sangat bergantung kepada gembalanya. Hidup kita harus bergantung kepada Tuhan, kepada Kristus. Kita gak akan pernah bisa berjalan sendiri. Kita lemah, kita gak mampu. Tapi ketika kita mengizinkan Yesus yang menuntun hidup kita, maka kita akan aman. Makanya saudara lihat Yesaya 55 ayat 8-9 bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau saudara bisa lihat gedung ini, ketika saudara berada di lobi, saudara hanya bisa melihat sebatas lobi dan sekitarnya. Amin. Tapi begitu saudara naik ke tingkat 50, ya kan, atau 40, saudara bisa melihat seluruh keindahan kota. Betul gak? Sini cari nanti ada gedung yang 30 gak naik. Tuhan katakan bahwa aku ada di tempat yang maha tinggi. Dia bisa melihat jauh ke depan apa yang menjadi masa depan saudara. Apa yang menjadi jalan-jalan hidup saudara. Dia tahu. Makanya kita jadi anak jangan mau mengatur hidup kita sendiri. Izinkan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah melihat jalannya ke depan. Izinkan rancangan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau bilang semua anak-anak muda di tempat ini. Saya lihat adik-adik saya banyak di sini. Saya udah bicara hal ini di IC Komsel sama mereka. Saya bilang, kamu mau lihat masa depanmu. Kamu mau lihat jalan-jalanmu indah. Jadikan Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Jangan kamu menjadi apa? Malu kalau kamu masih jomblo. Ya kan, teman-teman mungkin udah jalan sama pasangan kan. Kalau sampai ada yang tanya gini, ini yang cukup ya, yang udah cukup umur. Ya kan, kenapa kamu kok sendirian? Sama siapa? Berdua kok. Siapa? Yesus. Nah, bilang aja, malu gak? Enggak lah. Ada Yesus. Jadi jangan pernah malu. Serahkan hidupmu kepadanya. Percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam hidupmu. Nasihat Tuhan di Amsal 3 ayat 5-6 begini. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Jangan kita merasa bahwa kita bisa untuk melewati hari-hari kita, kehidupan kita. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kamu mau buat apa, ingat Tuhan. Ketika mau buat dosa, ingat, sadar Tuhan ada di mana-mana. Begitu kita mau menipu orang, begitu kita mau berbohong, begitu kita mau melakukan hal yang kotor, ingat, sadar ada Yesus melihat kita. Kalau kita sadar, kalau kita tahu semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, kita pasti akan menjaga hidup kita. Maka Dia, Tuhan, akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Saudara gak tahu caranya. Saya mau berubah tapi saya gak tahu caranya ini bagaimana. Datanglah kepada Tuhan.
Dia yang akan menunjukkan cara kita hidup. Amin. Dan saya yakin percaya bahwa setiap kita ketika hidup kita dituntun, dipimpin dan menjadikan Allah Tuhan menjadi gembala kita, maka kehidupan kita senantiasa terus ada dalam pimpinannya. Amin. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa dikenal Tuhan? Kerjakanlah kehendak Tuhan sesuai dengan panggilan kita. Matius 7 ayat 21 bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan siapa? Dia yang melakukan kehendak Bapakku. Saudara dan saya diciptakan untuk satu panggilan khusus, yaitu mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan panggilannya. Tidak ada yang lain. Tuhan turun ke dunia, dia kotori tangannya, dia bentuk kita dengan tangannya, dia berikan nafas hidupnya kepada kita. Terus dia gak bilang, lu penuhin bumi. Enggak, tapi begitu Tuhan ciptakan kita, dia tahu ada satu panggilan khusus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Itu yang harus kita tahu, bagaimana kerjakan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saya mau ambil di sini kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 dan 2 bilang begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus ini, kitab Yunus itu cuma ada 4 pasal. Kalau gak salah ya Pak, 4 atau 5 ya. 4 pasal. Dan saya melihat cerita Yunus tuh kayak cerita, dikit-dikit kayak cerita saya ya. Makanya saya ambil ini. Tuhan bilang sama Yunus gini, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Saudara harus tahu calling saudara, panggilan hidup saudara itu apa? Kemana saudara harus pergi? Tapi di sini Tuhan bilang gini kepada Yunus, Yunus bangun dan pergilah. Tuhan cuma suruh bangun dan pergilah. Tuhan gak tanya sama Yunus gimana perasaannya. Tuhan gak tanya dulu sama Yunus, Nus gimana? Kamu mau gak ke Niniwe? Ya kan? Saya punya umat di sana itu perlu ditolong, Nus. Gimana perasaanmu? Gak tanya Tuhan. Tuhan gak tanya, Yunus gimana? Kamu mau ke Niniwe, ke Tarsis, atau ke Australia? Ya kan? Gak ditanya pada saat Tuhan panggil. Sil, kamu mau kemana nih? Kalau kamu ke Tenggarong gimana? Seneng gak? Enggak. Tuhan bilang sama Yunus, bangun, pergi. Yunus bilang, ya Tuhan ya. Tapi apa? Yunus gak pergi. Dia gak mau. Dia gak mau karena apa? Karena Yunus gak suka Niniwe. Katanya Niniwe gak perlu ditolong orang-orangnya. Yunus ini seorang nabi. Dia gak akan pernah bisa kabur dari Tuhan. Dia tahu. Gue gak mungkin bisa kabur, gak mungkin bisa lari sama Tuhan. Yunus kenal Tuhan siapa karena dia nabi. Tapi hari itu Yunus taruh nabinya. Dan dia berharap, Tuhan lu cari orang lain untuk ke Niniwe. Jangan gue. Ini kalau Tuhannya orang Jakarta ya. Saya senang kalau saudara ketawa. Saudara nyimak berarti. Tapi Tuhan bilang begini. Apa? Kamu harus pergi ke sana. Sampaikan pesanku. Yunus bilang oke Tuhan ya. Tapi apa? Yunus gak pergi ke Niniwe. Otaknya itu jalan. Gue gak mau. Gue pergi aja ke Tarsis katanya si Yunus. Ya gak? Yunus bukan lari dari Tuhan. Yunus gak bisa lari dari Tuhan. Karena dia nabi, dia tahu itu Tuhan siapa. Dia kenal Tuhan seperti apa. Tapi Yunus sedang lari pergi dari panggilannya. Haleluya. Begitu dia pergi, dia beli tiket ke mana? Ke Tarsis. Tuhan tahu gak? Tahu kok. Nih Yunus nih anak gue nih bakal belok nih. Ya kan dia gak mau dengerin gue katanya gitu kan. Dia pergi ke Tarsis, dia naik kapal. Tuhan bilang nih sama paus. Ada ikan besar, ikan paus. Saya sebut aja paus. Paus, lu nanti di laut lu keliling-keliling situ. Nanti tiba-tiba ada orang jatuh. Lu telan aja ya. Jangan lu kunyah.
Ya enggak? Saya suruh lu telan aja. Ya udah, tiba-tiba badai besar di tengah ombak. Wah, orang bingung nih, wah ada apa nih? Yunus turun ke bawah buritan, dia tidur. Sementara orang-orang bingung, wah dibuangin barang-barang, dibuangin, ini ada apa nih? Tuhan marah bagaimana? Tiba-tiba awak kapal datang, kepalanya. Nus, kamu ngapain tiduran di sini? Kamu nggak lihat nih ombak gede, mau hanyut kapal kita? Yunus bangun. Ya, saya tahu. Mak, kamu siapa? Saya orang Ibrani. Orang Ibrani, dia adalah seorang penyembah Allah. Dia cuma ngomong gitu aja. Lalu gimana ini? Ya sudah, kita buang undi. Siapa yang keluar nih? Tiba-tiba yang keluar namanya Yunus, singkat cerita ya. Wow, kamu, siapa kamu? Sehingga badai topan menyerang kapal kami. Kalau gitu udah gini aja. Buang saya ke tengah laut. Ombak berhenti, badai berhenti. Yunus gak ketakut sama air. Dia tahu tuh, ya kan? Zamannya Yunus, dia paham pasti kan? Dia udah pernah menyaksikan laut terbelah kan? Atau seperti itu kan? Tapi itu tengah malam. Dan akhirnya Yunus dibuang, dilempar. Pas, tiba-tiba laut tenang. Wih. Itu tengah malam. Saudara, Yunus tuh dibuang. Paling ikut dalam waktu 10 menit atau 5 menit, mati sudah, lost hope, gak ada apa-apa. Tiba-tiba dia dimakan sama ikan paus, ditelan. 3 hari di dalam perut ikan. Bayangin itu baunya kayak gimana. Ya kan? Gak ada lampu, gak ada apa. Yunus gak bisa cari pertolongan. Dia gak bisa, dia gak punya handphone. Pakai WhatsApp, dia panggil apa? Gojek, jemput. Ya kan, gak mau kan jemput Gojek. Google Maps-nya Gojeknya bingung, ikannya muter-muter gitu di mana? Ini kan dia cari pasti di mana, nggak bisa. Yunus nggak bisa panggil Gojek untuk jemput dia, nggak ada pertolongan. 3 hari dia ada di perut ikan. Sampai pada akhirnya Yunus bilang, Tuhan, aku bayar nasarmu. Puff, akhirnya apa? Dimuntahkan sama ikan, persis di Niniwe. Padahal dia beli kapal, beli tiket ke Tarsis kan. Itu langsung tuh dia, nggak bayar ongkos PP lagi kan. Ya kan? Dia langsung diterjun di Niniwe dia nggak perlu lagi dia beli PP, dia pergi ke Tarsis ulang ke Niniwe, langsung dibuntai. Calling itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan kadang kita nggak suka. Panggilan Tuhan tuh nggak selalu kita suka dan kita senang terimanya. Calling itu berbicara sesuatu hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Makanya gini, panggilan atau kehendak Tuhan itu selalu tentang mempermuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, bukan firman Tuhan, Rafi Zacharias bilang begini, you must always go with the need of the people. Kamu harus selalu melakukan, mengerjakan apa yang orang lain butuhkan. Melakukan sesuatu menurut kebutuhan orang. And the strength that God has given, dengan berdasarkan kekuatan ataupun kemampuan yang Tuhan kasih buat dia. Bukan kemampuan dari orang lain. Dan juga bukan tentang diri kita. Kebanyakan setiap kita selalu fokus pada diri kita sendiri. Ya Tuhan, aku mau ke gereja kalau aku ada waktu. Aku mau melayani Tuhan kalau aku bisa melayani. Tapi ini bukan bicara tentang kita. Panggilan Tuhan itu harus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan. Kamu pergi karena suatu kebutuhan. Saudara melayani karena suatu kebutuhan. Amin. Saudara melayani, meresponi panggilan Tuhan bukan karena saudara suka orangnya. Bukan karena komunitasnya itu ramai. Saudara ikut panggilan Tuhan bukan karena orang terima saudara. Bukan karena juga mungkin gak ada orang yang toksik di situ. Atau saudara memenuhi panggilan Tuhan karena apa? Saudara mampu melakukannya. No, panggilan Tuhan lebih dari itu. Panggilan Tuhan bukan hanya sekedar kita suka sama orang-orang komunitasnya. Oh, aku mau di sini. Passion itu bukan panggilan. Kalau kita menjalani panggilan Tuhan lewat passion hidup kita, maka suatu saat kita akan pasti bosan. Atau kita mengalami yang namanya slack sama satu dengan yang lain. Kita mengalami proses dengan satu sama lain. Kita langsung pergi tinggalkan gereja.
kalau cuma passion. Tapi panggilan itu mengerjakan sesuatu yang dinamakan kebutuhan. Tuhan tahu ada satu kebutuhan yang harus disampaikan di Niniwe kepada Yunus. Yunus cuma bilang sama orang-orang Niniwe, cuma bilang 3 hari lagi kalau kamu tidak bertobat, Niniwe akan dihancurkan. Bayangin kalau Yunus itu seorang sales. Dia ngomong orang Niniwe langsung percaya, bertobat semua loh. Dia gak perlu pakai skill apa-apa lagi. Tapi itulah, kalau Tuhan yang panggil hidup kita, Tuhan yang perlengkapi apa yang harus kita lakukan. Ini keren. Jadi saudara tahu, kalau panggilan saudara sebagai ibu rumah tangga, saudara harus ngerti apa yang saudara harus lakukan kepada keluarga saudara. Kalau saudara terpanggil sebagai mahasiswa murid, saudara tahu saudara harus buat apa di sana. Kalau saudara terpanggil sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara lakukan itu sesuai dengan panggilan saudara. Sekali lagi, calling bukan berbicara tentang ketika kita mendapatkan orang-orang yang supporting kita. Sometimes kita melakukan sesuatu hal yang kita tidak suka, yang kita tidak nyaman, yang kita tidak mau. Tapi kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memperlengkapi. Benar-benar terakhir. Ya kan? Tanggal 5 Maret 2024. Seorang hamba Tuhan besar menelpon saya. Ya, kapan kau kesini? Mau pelayanan di Tenggarong. Baik, saya berdoa dulu ya Pak. Baik, kita sama-sama berdoa. Saya berdoa, kamu berdoa. Seperti yang saya ceritakan. Saya searching Tenggarong di peta. But saya tidak menemukan. Saudaraku, saya dari Bali loh. Saya jadi gak enak loh. Mungkin Tenggarong bukan satu hitungan dalam pikiran saya. Saya searching. Mana ya pantainya? Adanya sungai. Saya lihat lagi apa yang ada. Museum. Tapi saya berjalan atas panggilan Tuhan. Yunus menerima panggilan Tuhan itu. Melakukan. Bukan atas dasar Yunus suka. Yunus menolak Niniwe. Dia gak mau. Tapi begitu Yunus katakan, aku bayar nazar ke Tuhan. Ketika kita melakukan panggilan Tuhan, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi ada begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Mereka pun juga mengalami Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu 25 Maret dan tepat tanggal 29 Juni hari ini saya 1 tahun. Saya bilang, ku jawab ya. Hati ini masih gak enak, pengen balik lah. Ya kan, pengen balik. Tapi saya tidak melihat keinginan saya. Saya lihat rancangan Tuhan yang besar bagi kehidupan anak-anak muda, khususnya generasi yang ada di kota ini. Dan Tuhan lihat, begitu saya tetap menjalankan apa maunya Tuhan, jadi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya gak pakai kekuatan saya karena saya tidak mampu. Kami semua tidak mampu. Bahkan semua para leaders yang sudah saya bentuk di tempat ini untuk anak-anak muda, kita semua gak mampu. Tapi begitu saya melihat dan mengerjakan hal itu, Tuhan kasih kemampuan. Makanya saya bilang, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang suruh, Tuhan yang repot. Saudara kalau suruh teman saudaranya saudara untuk pergi beli nasi goreng. Kamu beli nasi goreng ya di Jalan Pesut nomor 25B. Yang kasih duit untuk beli nasi goreng siapa? Yang nyuruh gak? Yang nyuruh dong. Kalau orang yang disuruh tidak tahu jalan beli nasi goreng, yang kasih tunjuk jalannya siapa? Yang nyuruh dong. Kalau sampai yang disuruh gak punya kendaraan, yang harus kasih kendaraannya siapa?
Yang nyuruh dong. Kalau Tuhan yang suruh saudara melakukan kehendak dan panggilannya, maka Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Amen. Dan saya melihat bagaimana begini. Saya melihat sesuatu yang exciting, yang membuat saya begini. Apapun Tuhan prosesnya gak enak. Dibentuk saya selama 3 bulan di sini, dibentuk. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Saya jujur, saya terbentuk di sini. Saya harus memulai dari awal. Tapi saya tahu penyertaan Tuhan, fasilitas Tuhan, kehidupan rahasia Tuhan akan Tuhan berikan dalam hidup saya. 20 Maret kemarin, anak-anak yang muda yang kami muridkan, mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Amin. Adik-adik saya. Dan saya melihat itu Tuhan. Bukan karena kami. Bukan karena semua kami yang terlibat. Tapi Tuhan satu persatu mempercayakan itu. Dan saya bilang sama adik-adik saya, gimana kamu setelah menerima Yesus? Saya terus mengadakan hubungan sama mereka. Mengajarkan, memuridkan mereka. Kami semua. Terus mereka bilang, wah kok rasanya saya tambah jelplong ya kak. Saya lega ya kak. Ini anak-anaknya di sini, saya lagi gak bohong ya kan. Halo. Oh tetap dia lambaikan tangan. Saya bilang gak apa-apa, nanti saya kakak bersaksi. Kamu di sini di mimbar, silakan kak. Karena dalam saya sudah ada Yesus katanya. Amin. Bahkan ada yang gak malu lagi dibilang gini. Kak, nanti aku datang 9:30. Kakak kan gak suka kalau kita terlambat-terlambat kan. Saya datang lebih awal ya kak ya. Saya pinjam sama teman saya. Terus kamu bilang apa kamu pinjam motornya? Saya bilang saya mau ke gereja lah. Wah, saya bilang dahsyat. Mau ke gereja. Nah, kalau sudah Tuhan yang taruh panggilan itu dalam hidup kita, pasti ada keberanian. Di mana ada visi Tuhan dan kehendak Tuhan dinyatakan, selalu ada penyediaan Tuhan yang terjadi. Amin. Terakhir Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, kata firman Tuhan. Amin. Saudara saya undang bangkit berdiri. Kalau saudara hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara masih bingung. Apa ya Tuhan? Saya harus lakukan apa ya? Saya harus jalani apa ya Bapak? Percayalah, saudara hanya perlu mengenal Kristus lebih dalam. Sehingga Tuhan akan menuntun kehidupan saudara. Saudara yang mau untuk supaya Yesus masuk dalam hatimu, engkau buka hati saat ini. Tuhan isi kamar-kamar yang kosong dalam hidupku. Biarlah Tuhan yang ada di dalamnya. Mari tutup mata saudara. Kita naikkan pujian ini. Tuhan hamba percaya. Mengenalmu Tuhan. Yes. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan pada Yesus, Tuhan aku rindu mengenalmu. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan. Dan Yes. ku ingin Katakan. mengenalmu. Mengenalmu lebih dalam. Lebih dalam dari Aku mau hidup dalam Engkau Yesus. Yes. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku Terima kasih Tuhan. ingin mengenalmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku Amin. kenal. Dalam nama Yesus. Tiada
Kami mau lebih lagi denganmu. Kami tahu kuncinya hanya dikenal oleh Tuhan. Maka seluruh perjalanan kami pasti akan berhasil. Kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Hamba percaya Tuhan, mereka adalah bagian dari rencana-Mu. Pesan-Mu, rancangan-Mu itu harus terjadi dalam hidup mereka. Hamba yakin dan percaya Engkau yang menuntun setiap kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dan hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau akan kirim banyak jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Mereka akan mendengar nama Yesus. Mereka akan siap untuk dimuridkan Tuhan. Hamba yakin dan percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, itu pasti terjadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Via tetap di sini. Saya undang istri saya. Saudaraku, this is a strategic moment. Tanggal 29 dia 1 tahun di Tenggarong. Dan gak ada yang tahu bahwa tanggal 29 dia akan melayani. Dan hari ini dia say something. Dan saya tadi digerakkan untuk berdoa untuk Via. Kayak kita sama-sama arahkan tangan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang menggerakkan yaitu hamba-Mu ini Via untuk dapat menjalani panggilannya Tuhan Yesus. Yaitu di kota ini Tuhan Yesus, kota Tenggarong. Aku tahu Tuhan Yesus banyak pergumulan yang dia boleh lewati sebelum dia kesini. Tapi kalau hari ini tepat 1 tahun Tuhan Yesus. Dan dia memperkatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan dia. Aku boleh melihat Tuhan bahwa dalam 1 tahun terakhir ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberi kejelasan selembar demi selembar. Dan aku percaya Tuhan, di depan ada visi Tuhan yang dia akan jalankan. Tuhan, aku berdoa untuk rumah pemuritan yang sedang dijalankan. Di dalam nama Tuhan Yesus, I bless. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya visi Tuhan pasti terjadi. Victorious Generation Discipleship Home di dalam nama Tuhan Yesus. Akan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Akan banyak jiwa yang akan dibaptis dan percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan akan dimuridkan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu dan juga seluruh tim yang hadir bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Kami boleh melihat bagaimana karya-Mu di dalam kehidupan Pastor Via. Berkati dia, berikan dia otoritas ilahi yang daripada Engkau. Sehingga dia berjalan di dalam rancangan Tuhan semakin lama, semakin indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi. Amin. Satu lagi saudaraku, ketika kita hidup dalam panggilan dan rencananya, dan saya baru bisa merasakan, saya sudah mencintai kota ini. Amin. Saya rasa memang saya pikir itu memang Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah untuk kita semua yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptis secara selam. Di roti saudara ada ayat, percayalah itu adalah pernyataan Tuhan untuk kehidupan kita semua. Baca apa yang ada di roti saudara, 2-3. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan baru, ada pewahyuan baru. Roti yang kita angkat tinggi ini adalah bukti bahwa manusia bisa jatuh, saudaraku. Manusia bisa jatuh tapi tidak tergeletak. Tapi roti yang kita angkat tinggi ini juga adalah bukti rancangan Tuhan. Roti yang kita angkat tinggi ini adalah bukti kasih Tuhan terhadap ciptaannya. Dia tidak akan membiarkan ciptaannya rusak terus-menerus. Dia memiliki sebuah ciptaan untuk mengangkatnya kembali, saudaraku. Yaitu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya sebagai penebusan dosa. Sehingga saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan. Saudara dan saya adalah orang-orang benar.
Firman Tuhan katakan bahwa kesusahan orang benar banyak, tapi tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan, saudaraku. Orang benar bisa jatuh tadi, saudara. Orang benar bisa lari dari panggilannya. Tapi rancangan Tuhan yang terjadi. Itulah yang membedakan. Yang kita angkat tinggi ini cawan, pengucapan syukur yang isinya adalah darah Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Inilah yang membedakan kita daripada orang-orang di dunia ini, saudaraku. Ketika orang dunia jatuh, yang tersisa adalah penyesalan. Yang tersisa adalah rasa malu, saudaraku. Yang tersisa adalah rasa sakit, saudara. Tapi ketika saudara dan saya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saudaraku, ada satu tindakan. Oleh karena kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah, tindakan itu disebut pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertobatan itu adalah putar balik. Pertobatan itu sebab kita percaya kepada satu pribadi yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak mau saudara jatuh terus menerus. Dia tidak mau saudara lari terus menerus. Dan biarlah pertobatan itu, metanoia itu menjadi satu hal yang membedakan kita daripada dunia. Dan itulah yang membuat kita dikenal oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita masuk dalam persembahan. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama merenungkan ayat firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa persembahan ini dapat Bapak Ibu berikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan oleh para aser. Dan jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan melalui transfer, maka Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan barcode yang tersedia di belakang kursi, atau bisa langsung dengan scan barcode yang tertera di layar. Tapi sebelum kita masuk dalam berdoa, apakah Bapak Ibu Saudara semua yang sudah menerima amplop persembahan? Kalau belum, biar para aser bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Oke, kalau sudah semua, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami boleh diberkati Tuhan Yesus. Dan kami mau memberikan dengan sukacita, karena kami percaya ketika kami diberkati, kami juga memberkati. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami berikan adalah persembahan yang terbaik, yang menjadi berkat untuk setiap banyak orang, bahkan dikelola untuk kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara semua yang menabur melalui amplop persembahan, di belakang sudah ada kotak persembahan. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Mari Bapak
Kami orang yang lebih daripada pemenang, sebab kami tahu bagaimana bergaul dengan Tuhan. Kami mengenal siapa yang kami sembah. Bukan seperti orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Tapi biarlah saudaraku yang terkasih, alamilah segala sesuatu kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebab Dia mau berjalan bersama dengan saudara. Dia mau memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara terjatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang kehidupan saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara kasih karunia, grace. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan saudara damai sejahtera, shalom di dalam kehidupan saudara. Damai sejahtera itu yang akan membuat kehidupan saudara terus menjalani kehidupan saudara dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Sebab Tuhan berada di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang kehidupan saudara. Tuhan selalu memberkati apa yang saudara kerjakan dan lakukan. Tuhan membuat saudara berhasil dan beruntung di dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan. Ada urapan di dalam kedua tangan saudara. Sehingga segala sesuatu yang saudara kerjakan menjadi beruntung, berdampak, berbeda dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, kiranya seluruh umat yang hari ini sedang mengangkat tangannya adalah umat yang mau berjalan di dalam panggilan dan rancangan Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah segala sesuatu yang terbaik di dalam satu nama, Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita bersorak-sorai. Katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.